Cair yang sangat kuat. Berhenti! Saya mengakui. Huang Yi berteriak ketakutan, membuat seluruh penonton kaget. Adegan ini benar-benar teatrikal, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang mutlak di masa depan, Huang Yi, akan membuat lawannya Long Haochen membalikan keadaan dalam waktu singkat. Dari kemunculan Hao Yu hingga akhir pertarungan, waktu 10 napas bahkan belum berlalu, begitulah kekuatan Hao Yu yang tak terbantahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan mantra yang sangat kuat, ketiga kepala ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Memiliki koordinasi yang luar biasa satu sama lain. Seolah-olah tiga penyihir secara bersamaan memberikan bantuan mereka kepada Long Haochen. Gelombang bumi, memudar, mengembalikan stadion ke keadaan semula yang tenang. Tapi Hao Yu tidak bergerak sedikit pun. Tiga kepala dan 6 mata terfokus pada peri elemental bumi di tubuh Huang Yi. Little Green membuka mulutnya, melepaskan kekuatan tarik yang kuat. Dengan teriakan kecil dari peri elemental bumi, yang terakhir ini tersedot di detik berikutnya. Tidak! Huang Yi berteriak keras. Ketakutan awalnya terhadap tiga kepala besar Hao Yu berubah menjadi keputusasaan. Seberapa penting kompor spiritual elemental ini? Baginya, kehilangan peri elemental sama dengan kekuatannya berkurang 40%. Little Green, kamu tidak bisa. Cepat dan ludahkan. Long Haochen berkata dengan suara rendah. Little Green memberi Long Haochen tatapan tidak mengerti saat Little Light dan Little Fire menelan seteguk air liur. Mata mereka menunjukkan ekspresi patah hati saat mereka secara manusiawi mengelilingi Little Green, seolah mencoba meyakinkannya. Little Green dengan enggan membuka mulutnya dan membusungkan peri elemental bumi, menghancurkannya di sisi Huang Yi. Si kecil ini benar-benar ngeri dan menggigil seolah-olah itu adalah akhir dunia karena pengalaman ini. Karena kemampuan unsur tubuhnya tampak berlumpur. Itu basah, tapi Huang Yi, yang masih sangat gembira saat melihatnya, menyerap si kecil kembali ke tubuhnya tanpa ragu sedikit pun, menyerap air liur bersama di dalam dadanya. Long Haochen dengan sedih mengetuk kepala Little Green. Kalian benar-benar ingin makan apa saja? Saudara Huang, saya minta maaf. Huang Yi menggelengkan kepalanya, akulah yang harus berterima kasih. Aku tersesat. Setelah selesai berbicara, dia melakukan salam penyihir penuh rasa terima kasih kepada Long Haochen. Berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Victor, Long Haochen. Bahkan tanpa berbicara tentang pesaing lainnya, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenang, saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada binatang ajaib yang tidak biasa ini di sisi Long Haochen. Binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut berbeda tidak ada, tetapi sangat jarang melihat satu dengan 3 kepala. Selain itu, umumnya, binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut umumnya setidaknya berada di langkah ke-8. Wasit ini memiliki mata yang tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa pendamping binatang ajaib milik Long Haochen ini kira-kira berada pada langkah ke-6 awal kultivasi dan belum terlalu tangguh, tetapi melihatnya, tampaknya sudah dewasa. Tubuh. Jika kadal berkepala 3 ini terus tumbuh, dengan bakatnya memberinya akses ke 3 atribut sihir, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Long Haochen untuk menjadi seorang satria yang sangat tangguh. Long Haochen tidak tinggal diam di sana dan langsung mengirim Hao Yu kembali ke hotel, di kamar tempat dia semula, melalui kontraknya. Pemanggilan binatang ajaib juga bisa dipicu sendiri. Terutama dalam kasus ini di mana Long Haochen dan Hao Yu berbagi kontrak darah yang sangat meningkatkan hubungan mereka. Tidak akan ada apa-apa hari ini, kan? Melihat pertandingan saya berakhir begitu cepat. Saya pasti bisa menunggu di sana untuk Cair. Setelah membiarkan Cair menunggunya dengan sia-sia selama 2 kali berturut-turut, penuh kekhawatiran, Long Haochen merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Akibatnya, tepat setelah memenangkan pertandingannya, dia dengan tidak sabar meninggalkan stadion. Pertarungan hari ini telah menentukan posisinya di kompetisi di antara kelompok ketiga. Huang Yi kemungkinan adalah lawan paling kuat yang dia miliki di grup ini. Jadi memenangkan pertandingan ini membuat sisa kompetisi jauh lebih mudah baginya. Di sisi lain, di stadion kompetisi grup kedua, Li Xin sedang duduk di ruang tunggu, cemas dengan pertandingan yang akan segera dimulai. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua partai pertandingan dengan cepat masuk ke stadion, dan di antara mereka justru yang menang melawan Lin Xin, pendeta botak Sima Xian. Dan di sisi lain, du. Membiarkan suara-suara yang akrab ini, Cair menggenggam tongkat bambunya, dengan santai berjalan ke stadion.
Mata si Masian terfokus pada cair yang akan masuk, dan dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Pada hari sebelumnya, dia melihat pertandingan antara Cair dan Li Xin. Fakta Cair segera memilih untuk menyerah benar-benar misterius bagaimana gadis buta ini bisa melewati kualifikasi. Tapi saat ini, Cair adalah lawannya. Pertandingan antara si Masian dan Cair mungkin akan dimulai. Wasit mengumumkan itu, dan segera mundur. Dan 4 pilar untuk membantu pembunuh kemudian bangkit. Si Masian tidak secara langsung melancarkan serangan saat dia menatap Cair dengan bingung. Nyonya, kamu baik-baik saja? Jika mau, Anda bisa mengakuinya, Anda tahu. Sebenarnya, saya tidak terlalu suka berperang melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan. Aku akan menyerang. Suara dingin Cair segera bergema. Detik berikutnya, si Masian merasa bahwa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng. Karena niat membunuh yang mencekik langsung memenuhi udara. Bagaimanapun, Cair adalah Cair, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu. Tetapi di saat berikutnya, di depan mata si Masian, dia berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Saat sosoknya melintas, seperti di babak penyisihan, Cair tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam. Si Masian hanya bisa merasakan sekuntum bunga ada di depan matanya, karena Cair telah tiba di depannya, ujung pendek tongkat bambunya langsung mengarah ke dadanya, seolah-olah itu adalah belati. Reaksi si Masian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan yang agak tidak normal, dia dengan cepat mundur dan, mengambil langkah besar, dia mengandalkan persepsinya dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di depan dirinya. Dengan suara, dang. Si Masian hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang langsung mengalir keluar, saat rasa dingin yang pekat merambat ke tongkat sihirnya, masuk ke dalam telapak tangannya, dengan kekuatan penetrasi yang membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Tapi dari pandangan para pesaing lainnya, Cair seperti hantu yang langsung melintas ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat si Masian, karena tubuh si Masian sudah didorong ke belakang ke arah yang berlawanan. Langkah kelima. Si Masian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada perbedaan antara dia yang tidak memiliki kultivasi pada tingkat langkah kelima, dan lawannya? Dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu tirani? Dia benar-benar tidak mampu membiarkannya mendekat. Si Masian langsung memberikan jawaban yang tepat. Kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam saat dia menggunakan Sacred Knob. Cahaya putih yang berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ledakan yang penting. Secara alami, jawabannya adalah jawaban yang tepat. Sama seperti belatung yang menempel di kaki seseorang, dia mencoba mengikuti kecepatan Cair, dengan menggunakan Sacred Knob, sebelum mundur, mengambil sedikit jeda. Si Masian masih memegang tongkatnya, meletakkannya secara horizontal di depannya. Menempatkan palu suci. Untuk digunakan, dia langsung menuju Cair, bertujuan untuk berbenturan dengannya secara langsung. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari tubuhnya, itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh para pendeta, Sacred Light. Hau, si Masian meraung marah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang saat pakaian di bagian atas tubuhnya terbelah satu demi satu, saat dia masuk dalam kondisi kegilaan. Jika, dari mata para penonton, rangkaian serangannya terhadap Lin Xin yang bertahan sudah bisa digambarkan sebagai mencengangkan. Dia sekarang akan menggunakan kegilaan, membuat para pesaing lainnya bergetar dari lubuk hati mereka. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang pendeta? Balasan si Masian sendiri tidak bisa dikatakan buruk, tapi sayangnya, lawannya adalah Cair. Seluruh tubuh Cair terpesona, mengarahkan tongkat bambu ke depan, dan membuat palu suci menghilang begitu saja, tanpa dasar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menampilkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu, tubuh Cair langsung menjadi ilusi. Membuat si Masian tidak bisa mengejar siluetnya. Efek mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif si Masian benar-benar mencengangkan saat dia melambaikan tongkatnya, melancarkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah Cair. Namun, pemandangan mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu, Cair tidak mundur dan malah menyerang, mengejutkan bergegas ke jangkauan staf si Masian. Papa-papa, dengan 4 suara berturut-turut, 4 sinar biru secara bersamaan muncul di 4 tempat berbeda dari cahaya suci, membuatnya langsung hancur berantakan. Si Masian saat ini tercengang semaksimal mungkin.
Apakah dia benar-benar manusia, atau dia hantu? Dia telah dengan jelas melihat dia dihancurkan oleh senjatanya, tetapi dia tidak merasakan sensasi bersentuhan dengan apapun. Pada saat ini, teriakan yang menusuk telinga terdengar dari jarak dekat. Sima Xian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, karena pikirannya langsung menjadi kosong. Juga pada saat ini, Cair yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya menunjuk sekali lagi tongkat bambunya ke depan, mengeluarkan kilau biru yang damai. Dengan suara peu, benda itu tepat mengenai tongkatnya di ujungnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar, tetapi, meskipun dia dalam keadaan madness ini, itu tidak berguna di bawah keadaan linglung ini, senjata di tangannya ini langsung ditumbuk keluar dari otot kokoh Sima Xian. Segera, tongkat bambu cair menyapu ke depan dan dengan suara pu, Sima Xian dikirim terbang 5 meter ke belakang, jatuh ke tanah. Dengan kilatan bayangan, ujung tongkat bambu sudah ditekan ke tenggorokan Sima Xian. Estelis Stab, Spectral Dodging, Magic Brain Waves, Despotic Stab. Energi spiritual cair penuh dengan kekuatan tembus. Sima Xian, saat ini ditekan ke tanah, hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk melawan cair, menunjukkan kemampuan untuk melawan. Kamu kalah. Cair mengucapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh, saat dia mengambil kembali tongkat bambunya dan dengan santai berjalan kembali ke lounge. Bahkan tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi dengan penuh keyakinan. Karena selama pertandingan kemarin, Cair langsung kebobolan melawan Li Xin, para pesaing lainnya penuh dengan penghinaan terhadapnya, tapi kali ini, ekspresi mereka menjadi pemandangan yang aneh untuk dilihat. Sima Xian belum mencapai langkah kelima kultivasi. Tapi dia masih berada di atas peringkat ke-8 dari langkah ke-4. Di bawah keadaan madness, dia biasanya bisa menandingi pembangkit tenaga listrik di langkah ke-5. Namun, di depan Cair, dia tidak memiliki peluang sedikit pun. Dari penampilan Cair di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangatlah singkat. Namun, Cair masih memiliki penampilan seperti gadis ini, saat dia bergerak seperti petir dengan kekuatan serangan yang hebat, mengguncang setiap penonton. Orang harus menyadari bahwa dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar-pilar ini, dan selain itu, dia buta. Ketenaran pembunuh satu ini benar-benar pantas. Victor, Cair. Wasit secara bersamaan mengumumkan, dan Sima Xian, yang sebelumnya bangkit dari tanah, menggunakan tangannya untuk membelai kepalanya yang botak sebelum menatap Cair lagi, dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, bergumam pada dirinya sendiri, jadi, pembunuh sebenarnya bisa sangat luar biasa. Pertarungan ini memiliki pengaruh besar pada Sima Xian. Karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak dapat menyerang saat menghadapi lawan dengan usia yang sama dengannya. Cair yang begitu kuat. Sebenarnya, Sima Xian saat ini terlihat mirip dengan pengamuk menggunakan atribut cahaya. Pada tahap awal, para pendeta seharusnya memiliki kemampuan ofensif yang sangat terbatas. Yang pasti, kekuatan fisiknya sangat tinggi. Tetapi bagaimana dia bisa melawan seorang ultra jenius dari tipe yang bahkan tidak muncul setiap 1000 tahun sekali, Saint Doctor of Samsara. Lin Xin menatap kosong ke arah Cair, yang akan kembali ke ruang duduknya, dengan mata terfokus padanya. Pendapatnya saat ini tentang Cair benar-benar berbeda. Singkatnya, dia hanya menjadi favorit besar yang harus dia pegang. Tentu saja, itu sama sekali bukan dalam arti, itu, dia hanya ingin mencoba untuk mendapatkan rahmat baiknya, dia tidak memiliki jenis lain dari ide-ide. Gadis ini yang sebelumnya bersama dengan Long Hao Chen, seorang wanita muda berpenampilan lembut yang juga kehilangan penglihatannya sebenarnya sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Sima Xian telah mempelajari dan mengalami kekuatan bertarungnya hari ini dengan tubuhnya sendiri. Terlalu kuat, itu terlalu kuat. Siapa lagi yang bisa melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu selama seleksi perburuan iblis ini? Keterkejutan Li Xin tidak kalah dari keterkejutan Lin Xin. Apa yang tidak diharapkan Lin Xin, dia juga tidak mengharapkannya. Selain itu, selama pertandingan melawannya di hari sebelumnya, Cair secara sukarela menyerah. Bahkan jika dia memiliki Rose, bisakah dia benar-benar menang melawannya? Adik kecil, di mana Anda mendapatkan seorang wanita kecil yang tidak normal seperti Anda? Di masa lalu, Li Xin selalu berpikir bahwa Long Hao Chen adalah jenius terhebat yang pernah ada di dunia ini, tetapi wanita kecil di depan matanya ini terlihat tidak lebih tua darinya.
Dia juga sudah berada di langkah kelima kultivasi. Setelah melihat betapa mudah dan terampilnya dia mengatasi Sima Xian dengan sikap yang begitu tenang, dia jelas jauh dari kata habis-habisan. Jika dia benar-benar bisa menjadi pacar adik laki-lakinya, betapa hebatnya itu. Kakak, aku pergi dulu. Chair mendekati Li Xin dari samping dan mengatakan ini dengan suara rendah. Li Xin mengungkapkan senyum tipis dan bertanya, kamu akan menunggunya? Ya. Li Xin berkata sambil tersenyum, cepat pergi. Melihatmu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Du. Di bawah tatapan semua pesaing, Chair diam-diam pergi. Untuk hari-hari berikutnya, pertandingan Long Hao Chen lainnya dapat dikatakan berjalan semulus angin sepoi-sepoi, dia tidak menemui komplikasi apapun. Sampai-sampai dia bahkan tidak membutuhkan Hao Yu untuk tampil di atas panggung. Selain itu, ia telah memperoleh 5 kemenangan dari orang-orang yang menyerah sejak awal pertandingan. Saat menariknya sebagai lawan, kedua pendeta itu langsung menyerah. Mereka telah dengan jelas melihat bagaimana Long Hao Chen menghancurkan raksasa bumi, bagaimana mungkin mereka menahan tingkat kekuatan serangan ini? Dan 3 kemenangan terakhir ini adalah kontribusi dari para pembunuh lainnya. Selama kompetisi dalam grup ini, setiap orang memiliki 9 pertandingan. Sejauh ini Long Hao Chen hanya membutuhkan 7 kemenangan untuk memastikan lolos. Pada 2 hari terakhir, dia melawan 2 wanita aneh dari kelompok ini, Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er. Dalam kelompok ini, Long Hao Chen dan Huang Yi adalah orang-orang yang menunjukkan kekuatan paling mencengangkan, tetapi orang-orang yang paling menarik perhatian bukanlah mereka, melainkan pemanggil nona muda ini, Chen Ying'er. Setelah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dia muncul sebagai pemenang 3 kali berturut-turut. Metode bertarungnya sederhana, mengandalkan gerbang pemanggilan makhluk. Saat melawan Long Hao Chen, wanita muda ini memanggil tunggangan yang pada dasarnya dia sendiri tidak bisa kenali sama sekali. Dan ketika dia berakhir melawan Huang Yi, apa yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluknya adalah naga hijau besar di langkah ke-8 yang mengintimidasi Huang Yi sedemikian rupa sehingga dia langsung menyerah. Sejak itu, wanita ini menjadi elemen yang paling tidak terduga dari grup ketiga. Coba tanyakan, siapa di antara anak-anak muda ini yang mungkin ingin mengukur dirinya dengan binatang ajaib dari langkah ke-8? Penampilan Wang Yuanyuan juga menarik, seperti Long Hao Chen, dia mendapatkan 7 kemenangan untuk dirinya sendiri. Namun, sampai hari ini, yang belum dia lawan adalah lawan terberat, Long Hao Chen dan Huang Yi. Pada akhirnya, dia harus bersaing dengan mereka berdua. Akibatnya, setelah Long Hao Chen mendapatkan salah satu tempat kedua akan diselesaikan dalam pertandingan antara Huang Yi dan Wang Yuanyuan. Pada saat pertandingan ini, Huang Yi telah kalah dalam 2 pertandingan, tetapi memiliki kesempatan yang bagus untuk mengejar Wang Yuanyuan dan mungkin mengincar kemenangan ke-7. Dengan cara ini, selama Long Hao Chen bisa mengalahkannya. Dengan memperhatikan jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama dari kedua belah pihak, dia mungkin bisa mengungguli lawannya dalam peringkat dan bertahan dalam kompetisi, bersama dengan Long Hao Chen. Keajaiban kelompok ketiga ini tidak diragukan lagi adalah pemanggil acak ini. Dan ada pria yang lebih hebat lagi di kelompok kedua, itu adalah Lin Xin. Di antara 7 pertandingan yang dia ikuti, Lin Xin mengakhiri 6 pertandingan berturut-turut. Tepatnya, kecuali dari 1 kekalahannya melawan pendeta botak Sima Xian karena masalah waktu. 6 pertandingan kompetisi berikutnya semuanya berakhir imbang. Itu karena meski dia tidak bisa menyerang, tidak ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Itu sama bahkan untuk Li Xin yang memiliki Rose Unicorn-nya. Sial baginya, pertandingannya di hari ke-8 akan segera dimulai. Dan pada hari ini, lawannya justru adalah Chair. Dalam kelompok kedua, Chair tidak ada bandingannya. 7 pertandingannya berakhir dengan 6 kemenangan dan 1 kekalahan melawan Li Xin. Yang dengan mengandalkan Rose Unicorn-nya juga berakhir dengan hasil bagus dengan 5 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Kekalahannya melawan pemanggil dari kuil spiritual. Namun, keesokan harinya, ketika pemanggil ini berlari melawan Chair sebagai lawannya, dia langsung terluka parah olehnya, menyebabkan banyak komplikasi di belakang. Karena alasan ini, kuil spiritual mengajukan keluhan terhadap kuil assassin. Namun, apakah ini benar-benar berguna? Pendeta botak Sima Xian adalah peringkat ketiga dari grup ini. 7 pertandingannya berakhir dengan 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Kekalahan kedua terjadi saat dia melawan Li Xin.
Dominasi Rose Unicorn benar-benar terlalu besar, semakin menambahkan fakta bahwa Lee Sin sendiri adalah seorang Retribution Knight. Selain itu, setelah berevolusi, Rose Unicorn mendapatkan banyak pengalaman bertarung, membuat koordinasi mereka semakin baik. Dua pertandingan terakhir Kair dalam grup ini melawan Lee Sin, penyihir yang tidak bisa menyerang, dan seorang pejuang. Pada dasarnya, sampai sekarang, Lee Sin dan tunggangannya mengalahkan yang lain dalam kompetisi ini. Lee Sin jelas tahu bahwa jika bukan karena Chair, dia tidak akan pernah berhasil dalam kelompok ini, dan untuk wanita muda ini, yang membantunya karena kasih sayang dan bukan karena alasan, dia semakin menyukainya. Dalam 5 hari terakhir, Long Hao Chen tidak benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan Chair, dia tidak melakukan apapun selain menemaninya kembali setiap hari. Lagi pula, mereka masih terlalu muda, dan berpegangan tangan satu sama lain, bagi mereka sudah menjadi sumber kebahagiaan yang besar. Mereka tidak banyak mengobrol, tapi sudah merasa sangat akrab satu sama lain. Lee Sin sudah memberitahu Long Hao Chen fakta bahwa dia jauh dari sekuat Kair dan membiarkan pasangan ini mengaturnya di antara mereka sendiri. Akan sangat bagus jika dia bisa mengembangkan hubungan mereka. Long Hao Chen tidak pernah bertanya kepada Chair tentang alasan mengapa dia kebobolan, karena pada hari pertama kompetisi, ketika Chair kebobolan karena pertimbangan untuk Lee Sin. Itu memperkuat kesan pertama Long Hao Chen tentang Chair sebagai orang buta. Gadis, yang tersirat dalam benaknya, bahwa kemampuan bertarungnya tidak boleh terlalu bagus. Pada saat itu, perasaan kasihannya semakin diperkuat. Grup memasuki hari ke-8 kompetisi. Pagi yang cerah. Saat dia sarapan, Lee Sin mengolok-olok Long Hao Chen, adik-adik, sebelum kamu mengirim Chair pulang setiap hari, kemana kamu membawanya untuk bersenang-senang? Ye Hua yang sedang makan bersama mereka juga memandang Long Hao Chen. Secara alami, Lee Sin tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Long Hao Chen akrab dengan Chair tersembunyi, dan juga memberitahunya tentang kecakapan bertarung Chair. Secara alami, Ye Hua tidak akan menentang hubungan antara muridnya yang berharga dan bintang masa depan kuil assassin ini. Seorang gadis buta, tetapi lebih dari itu dan bertentangan dengan semua harapan, seorang pembunuh yang sangat kuat. Ini sendiri merupakan pemandangan yang sangat langka. Meskipun pada awalnya, dia percaya bahwa itu adalah hal yang sangat buruk bagi Long Hao Chen untuk mendapatkan pacar begitu cepat, wahyu yang dia berikan pada hari sebelumnya benar-benar mengubah pikirannya. Selamat bersenang-senang. Saya hanya mengirimnya kembali ke rumah dan itu saja. Adalah jawaban Long Hao Chen. Lee Sin segera membuka matanya lebar-lebar, tidak mungkin, Lil, bro. Jadi itu yang kau sebut kencan dengan seorang gadis? Itu terlalu tidak romantis. Meski gugup karena persaingan yang sedang berlangsung. Bukan alasan bagi Anda untuk tidak mengajaknya bersenang-senang atau mengajaknya makan, bukan? Diskusikan dan kenali keadaan keluarganya dan hal-hal semacam ini. Mengundang dia untuk makan. Long Hao Chen berkata, tapi saya tidak punya uang. Dia memang tidak punya uang. Semua uang yang dia dapatkan tanpa kecuali digunakan di perut Hao Yu. Setelah Hao Yu berevolusi, dia makan lebih banyak lagi. Orang ini benar-benar pengosong dompet. Lee Sin menepuk dahinya, dan berkata dengan suara tenang, kamu bodoh, bro. Jika kamu tidak punya uang, tidak bisakah kamu meminta uang dari kakakmu? Sangat konyol. Di sini. Saat dia berbicara, sekarung koin emas dikeluarkan dari dadanya dan dilemparkan ke Long Hao Chen. Kak, aku tidak bisa menerima uangmu. Long Hao Chen buru-buru melemparkan karung koin ini ke arahnya. Lee Sin membuka lebar matanya, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencari pemukulan? Cepat ambil kembali, bukankah wajar jika adik laki-laki membelanjakan uang kakak perempuannya? Dan sejak awal, aku menganggapmu seperti adik laki-laki, mungkinkah kamu tidak menganggapku sebagai kakak perempuan yang baik? Jika kamu berani mengembalikan ini, kakak akan sangat marah, dan akan mengabaikanmu di masa depan. Aku. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak tahu harus menjawab apa padanya. Ye Hua berkata, terimalah. Sin Er juga melakukan ini demi Anda. Nona Chair itu, kamu harus memperlakukannya lebih baik. Jika Anda memiliki kesempatan, selama pemilihan kelompok untuk regu pemburu iblis, Anda harus melakukan yang terbaik untuk bersamanya. Kemarin, seorang lelaki tua yang sangat misterius datang untuk mencari Ye Hua, untuk berbicara dengannya secara pribadi selama 1 jam penuh. Setelah lelaki tua ini pergi, Ye Hua tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama.
membawa perasaan terbelah antara tawa dan air mata. Itu karena para petinggi kuil ksatria yang datang untuk menemukannya, dan tujuan mereka secara tak terduga adalah untuk memberitahunya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadi mak comblang antara Long Hao Chen dan Chair. Meskipun dia tidak terlalu jelas, ini adalah pesan yang dia sampaikan. Itu hanya bisa berarti bahwa Chair memiliki kepentingan yang sangat tidak biasa di kuil assassin dan dengan cara ini, keduanya dapat maju bersama. Namun, mengingat temperamen Yehua, dia secara alami tidak bisa bertindak sebagai mak comblang untuk muridnya secara nyata. Hari ini, kalimat tunggal ini juga merupakan ungkapan persetujuannya atas kebersamaan Long Hao Chen dan Chair. Setelah mengambil koin emas, Long Hao Chen merasa sangat malu. Betul sekali. Aku sudah mengenal Chair begitu lama, tapi aku tidak pernah mengajaknya makan. Stadion Mage, lapangan grup kedua. Menurut undian, hari ini, pertandingan pertama akan melawan Chair dengan Lin Xin, lawannya yang tercengang. Chair melawan Lin Xin. Kedua belah pihak dapat tampil di atas panggung. Wasit berteriak keras dari dalam stadion. Chair perlahan berdiri tegak, dan tepat ketika dia akan pergi, Lin Xin yang sudah berdiri, berkata dengan lantang, "Aku menyerah, aku menyerah." Dalam grup kedua ini adalah pertama kalinya pertandingan kebobolan sebelum kedua belah pihak tidak masuk ke panggung. Lin Xin mengungkapkan senyum tipis ke arah Chair. Dia tahu bahwa Chair tidak bisa melihat, tapi masih melambaikan tangannya. Baginya, terlepas dari apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia bisa masuk 16 besar. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga bertindak seperti orang baik dan memberi bantuan pada Chair. Lebih penting lagi, dia tidak percaya bahwa dia mungkin bisa memblokir serangan Chair.